kembali lagi bersama Putus Rina Bali, dan kali ini aku bakalan lanjutin bacain buku Rahasia Magnet Sukses, bukunya Deddy Susanto. Dan maaf banget ini lama aku nggak bacain, soalnya banyak hal yang sudah dilewati dan waktunya terbagi-bagi, jadi sekarang baru aku bisa bacain lagi. Jadi kita lanjut. Kemarin sampai halaman 10 ya, kita sekarang ke halaman 11. Oke. Ketika Anda terhubung dengan kebesaran Tuhan, tidak ada jarak ataupun waktu antara Anda dan Tuhan. Daya magnet jitu Anda. Kita masuk ke tahap kedua buku ini supaya bisa lebih mudah menikmati polanya. Tahukah Anda bahwa setiap orang adalah magnet? Tanpa disadari, kita adalah magnet. Kita bisa menjadi magnet positif ataupun negatif. Orang yang terus-menerus berpikiran negatif tentang orang lain, akhirnya akan dijauhi karena orang merasa tidak nyaman dengan dirinya. Orang lain akan berpikir, aku sudah berusaha baik dengan dia, tapi dia masih bersikap negatif. Ya sudah, masih banyak kok orang yang mau berteman denganku. Perhatikan bahwa orang itu telah menarik ketidaknyamanan ke dalam kehidupannya, karena sebelumnya dia telah memberikan rasa tidak nyaman kepada orang lain. Dia menjadi magnet ketidakbaikan dan ketidaknyamanan. Sebaliknya, orang yang sering tersenyum, berprasangka baik, berpikiran positif, dan ramah akan menjadi magnet untuk hal yang serupa. Orang lain juga akan ramah, nyaman, dan memberikan kebaikan kepadanya. Sebagai manusia, secara alami kita akan merasa nyaman dengan orang yang memberikan rasa nyaman. Kita akan secara otomatis berbuat baik, ramah, dan suka menolong orang yang bersikap seperti itu kepada kita. Ini terjadi secara otomatis dalam hidup manusia. Sebaliknya, secara alami, kita juga akan sulit berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Sangat sulit, bahkan rasanya tidak mungkin berbuat baik kepada orang yang telah menjahati kita. Namun, itu bukan sesuatu yang mustahil. Orang-orang dengan tingkat spiritual tinggi akan dengan mudah memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang sudah menjahatinya. Namun, tetap saja secara umum, kita akan lebih mudah membahagiakan orang yang telah membahagiakan kita. Kita akan mudah merasa nyaman kepada orang yang mudah memberikan rasa nyaman kepada kita. Kita tidak perlu berjuang untuk melakukannya. Saya nyaman karena dia menghargai saya. Saya tidak perlu berjuang untuk memberikan rasa nyaman kepadanya. Karena bagi saya, hal ini terjadi secara alami. Kita adalah magnet atas apa yang kita terima. Orang yang tidak punya banyak teman mungkin tidak membuka diri. Banyak contoh orang yang tidak mempunyai teman karena menunjukkan perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman, sehingga orang merasa tidak enak untuk mendekatinya. Tidak hanya soal sikap, daya magnet ini pun terjadi dalam hal rezeki. Orang yang sangat takut berusaha karena takut gagal, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Dia tidak membuat proposal dengan baik, tidak menemui orang yang menyajikan presentasi, atau merasa minder saat melakukan presentasi. Lalu, apa yang terjadi? Hasilnya tidak optimal karena sejak awal perasaan gagal telah menguasainya, sehingga membuat wajah atau aura yang ditampilkannya tidak enak dilihat. Dia tidak bisa optimal atau sama sekali tidak bisa mengerjakan proyek atau pekerjaan yang dia harapkan. Suasana hati yang tidak dia kendalikan itu akhirnya menjadi magnet ketidakberhasilannya. Contoh lain adalah perihal cinta. Tahukah Anda, sesungguhnya tidaklah mungkin mencintai seorang tanpa alasan. Pasti ada magnet pada diri orang itu. Ada banyak alasan yang menyebabkan kita mencintai seseorang, dan alasan-alasan itu menjadi magnet dalam cinta. Kita bisa mencintai seseorang karena dia sangat mencintai kita. Kita bisa mencintai orang karena ada sesuatu pada dirinya yang kita rasa kita butuhkan. Misalnya, sosoknya persis seperti ayah saya yang sangat baik. Sosoknya mirip ibu saya yang sangat saya sayangi. Kita juga bisa mencintai seseorang karena ada sesuatu dalam jiwa dan kepribadiannya yang membuat kita nyaman.
Mungkin kita berpikir, enak ya kalau punya pasangan seperti dia, kepribadiannya baik untuk aku. Aku dan anak-anak kami nanti akan bahagia. Semua itu merupakan magnet yang membuat kita mencintai orang tersebut. Namun, kadang ada pula magnet yang tidak disadari. Misalkan Anda berkata, aku sayang dia, aku cinta dia, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu apa yang membuatku mencintai dia. Sebenarnya mungkin Anda hanya belum mengetahui atau menyadari alasan Anda mencintainya. Misalkan saja, sewaktu Anda sedih atau down, dia hadir serta memberikan penghiburan dan kebahagiaan. Kebaikannya itu adalah magnet bagi jiwa Anda untuk menyayangi dirinya. Banyak kisah tentang seorang perempuan yang sedang sedih lalu didatangi oleh seorang laki-laki yang mendukungnya agar bangkit dan bersemangat lagi. Laki-laki itu lalu mengisi kekosongan hatinya. Kehadiran dan kebaikan laki-laki ini menimbulkan perasaan tertentu pada dirinya sang perempuan. Itulah magnet. Laki-laki itu telah menabur sebuah daya tarik tertentu. Sesungguhnya segala sesuatu di dunia ini adalah magnet. Misalkan Anda tertarik dengan seorang pembicara atau pemuka agama yang Anda rasa bagus. Tidak menghakimi, bicara secara netral, dan tidak menakut-nakuti dengan berkata, kalau Anda berdosa, Anda masuk neraka. Anda merasa terpukau, terpesona, dan nyaman sehingga mereka terdidik dengan baik. Sikap berbicara atau pemuka agama itu menjadi magnet yang membuat Anda ingin terus mendengarkannya. Namun, tak jarang kita dibuat tak berdaya dengan daya magnet. Misalnya saat kita tidak nyaman dengan suatu pergaulan tapi merasa sangat sulit untuk keluar dari situ. Pergaulan ini tidak enak, aku tidak suka pergaulan seperti ini. Mereka suka mengeluh saat berkumpul, selalu membicarakan orang lain. Aku tidak suka. Tapi mereka teman-teman kerjaku, tim proyekku. Kalau aku keluar, aku tidak punya uang, aku tidak punya pekerjaan. Meskipun pergaulan itu tidak menyenangkan, sesungguhnya masih ada magnet di situ, yaitu uang. Kebutuhan Anda akan proyek itu dan untuk tetap bisa bekerja merupakan bentuk kebutuhan Anda akan uang. Uang adalah magnet bagi Anda untuk bertahan dan di sana meskipun Anda merasa tidak nyaman. Uang menjadi magnet yang menarik Anda dengan lebih kuat untuk tetap berada di situ, bukannya pindah ke tempat lain yang mungkin akan membuat Anda lebih nyaman dan bahagia. Mungkin ada komunikasi lain, tim lain, atau perusahaan lain yang bisa membuat Anda perasaan nyaman dan tenang, serta diisi oleh orang-orang yang positif. Namun magnet itu tidak cukup kuat karena Anda tahu bahwa di sini, di proyek dan pekerjaan ini, uang yang dihasilkan sangat banyak. Dengan memahami pola-pola magnet, kita bisa berhati-hati dalam berperilaku dan berpikir. Kita akan selalu bertindak positif agar tidak menjadi magnet bagi sesuatu yang positif. Oke, sampai di sini dulu, kita sudah sampai halaman 19. Besok kita lanjut lagi. Jadi aku bakalan usahain setiap malam bakalan aku bacain, dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan menurut aku ini buku keren banget buat kehidupan kita, apalagi sekarang lagi cobaan COVID-19 ya. Jadi semangat buat semua. Oke, tunggu besok lagi ya lanjutan bukunya. Bye bye.